Selamat sore Tribuners, berjumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun Talks. Petugas hingga kini masih berupaya mengevakuasi korban gempa Turki. Gempa magnitudo 7,8 dan gempa susulan mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023 pagi. Gempa ini disebabkan aktivitas tektonik sesar Anatolia di Turki dengan epicentrum dekat kota Gaziantep. Penyebab gempa Turki adalah lempeng Arab bergerak ke utara dan bergesekan dengan lempeng Anatolia. Update hingga Kamis siang, korban tewas akibat gempa Turki sebanyak 12.049 orang dan 2.992 korban tewas di Suriah. Informasi terbaru, ada dua warga negara Indonesia yang turut menjadi korban tewas akibat gempa Turki. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah tersambung Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki, Muhammad Fawaz Syafiq Rizqullah. Apa kabar, Syafiq? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Terima kasih. Syafiq, bisa dijelaskan dulu Anda ini di Turki kuliah, kerja, atau sedang kegiatan apa dan sudah berapa lama di Turki? Baik, saya Muhammad Fawaz Syafiq Rizqullah. Saat ini sudah sekitar 1,5 tahun di Turki untuk proses belajar ya, pelajar S2 di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Ankara seperti itu. Baik. Baik, Syafiq, bagaimana kondisi Anda sekarang, Syafiq? Alhamdulillah untuk saya sendiri aman dan baik-baik saja. Memang kemarin di hari Senin, tepatnya ketika kejadian, terutama di gempa yang siang itu saya berada di kota Kayseri, di mana salah satu kota yang lumayan merasakan eh, dampak daripada gempa itu sendiri, karena Kayseri itu sedikit dekat gitu dengan Kahramanmaras yang juga merupakan titik daripada gempa itu sendiri. Dan alhamdulillah so far saya baik dan sehat seperti itu. Baik, Syafiq, bisa diceritakan detik-detik gempa Senin lalu saat itu? Baik, untuk saya sendiri, saya merasakan di siang hari ya. Jadi ketika saya datang di sekitar jam 10, saya bareng dengan teman-teman saya, terutama waktu itu untuk bertemu dengan Ketua PPI Wilayah Kayseri. Dan saat itu, saya berada di gedung dengan ketinggian lantai 14. Dan ketika saya mencoba untuk membangunkan teman-teman saya, tiba-tiba terjadi gitu. Terjadi getaran yang sangat kuat karena waktu itu sekitar 7,6 kalau tidak salah kekuatannya, dan sangat terasa sekali di Kayseri. Dan ketika kita melihat update di teman-teman yang ada di Malatya, teman-teman yang ada di Diyarbakir, kemudian teman-teman yang ada di Antep maupun Maras itu bangunan-bangunan jatuh, bangunan-bangunan runtuh pada siang hari itu. Namun untuk kejadian awalnya terkait gempa itu sendiri terjadi ketika subuh, ketika pagi hari, ketika kita semalam bertemu dengan teman-teman yang sudah dievakuasi dari tempat-tempat ataupun dari titik-titik terjadinya gempa itu, memang terjadi di sekitar jam 4 pagi, di mana banyak daripada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Turki itu sendiri itu sedang dalam keadaan tertidur gitu. Jadi memang akhirnya tidak ada persiapan dan juga tidak mengetahui terjadinya gempa itu sendiri seperti itu. Baik, Syafiq, ada cerita bahwa sebelumnya Anda berencana ke Gaziantep, lokasi pusat gempa. Bagaimana ceritanya Syafiq sampai akhirnya Anda batal berangkat? Baik, waktu itu mungkin kita bisa perjelas ya, Gaziantep itu termasuk daripada wilayah Kahramanmaras gitu. Jadi saya sendiri sebagai ketua PPI terpilih untuk 2023 dan 2024 ingin mengunjungi teman-teman PPI wilayah untuk akhirnya mendengarkan aspirasi, mendengarkan masukan, mendengarkan pendapat ya daripada seluruh ketua PPI wilayah yang ada di Turki itu sendiri. Dan rute perjalanan saya adalah menuju ke, pertama adalah Konya, kemudian setelah Konya saya ingin langsung bertolak ke Kahramanmaras. Jadi saya posisinya berangkat itu di hari Ahad atau hari Minggu, dan saya memprediksi bahwa hari Senin atau Minggu malam, ya Minggu malam itu saya sudah posisinya di Maras gitu. Tetapi ya karena saya sudah sebutkan ya tadi, karena kita mahasiswa dengan keterbatasan apa namanya akomodasi dan lain sebagainya, saya melihat tiket dari Konya ke Maras itu 400 TL gitu. Dan saya melihat, dan ukuran saya itu agak mahal.
Jadi saya mencoba untuk cari tempat yang lebih, cari wilayah yang lebih murah. Jadi saya bertolak ke Kayseri. Ke Kayseri hanya 200 tele. Dan dari Kayseri ke Maras itu 200 tele. Seperti itu. Dan akhirnya saya ke Kayseri terlebih dahulu waktu itu. Dan posisinya adalah prediksi saya di Maras itu di pagi hari saya sudah sampai Maras gitu. Tapi ternyata alhamdulillah saya diajak ngobrol lama gitu dengan teman-teman di Konya sehingga saya harus menunda waktu saya ke Maras untuk akhirnya berada di Maras di siang harinya. Tapi ketika perjalanan ke Kayseri subuh-subuh saya di dalam bus itu dapat informasi dari Ketua PPI wilayah Maras yaitu Mas Steve, kemudian Ketua PPI Kayseri Mas Ipang waktu itu mengabarkan bahwa terjadi gempa. Dan akhirnya di siang harinya pun saya juga akhirnya merasakan gempa. Jadi itu kenapa akhirnya saya selamat daripada gempa itu karena tiket itu karena saya melihat dari Konya, kota Konya ke kota Maras itu 400 tele. Menurut saya terlalu mahal, jadi saya harus memotong jalan dari Konya, Kayseri, Kayseri lalu ke Maras. Tapi kemudian dalam perjalanan itu akhirnya terjadi gempa. Seperti itu. Terima Baik, kasih. baik, Syafiq. Berapa lama dari saat kejadian gempa sampai akhirnya Anda dievakuasi ke tempat yang aman? Baik, waktu itu ketika gempa terjadi di siang hari, jadi saya dengan teman-teman PPI wilayah itu langsung mengevakuasi mandiri diri kita itu ke tempat yang lebih lapang, ke bangunan-bangunan yang sekiranya tidak tinggi, yang tidak membahayakan, dan malam harinya kita langsung mengevakuasi diri juga ke masjid ke waktu itu apa namanya dan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah uh, Turki pada saat itu. Jadi memang otomatis ketika siang itu para masyarakat Turki dan juga pemerintah juga menghimbau untuk kita langsung mengevakuasi diri ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Salah satunya adalah masjid dan juga beberapa shelter-shelter yang disediakan. Akan tetapi kalau untuk teman-teman yang ada di Maras, teman-teman yang ada di wilayah-wilayah titik pusat terjadinya gempa itu dievakuasi sekitar setelah 1 hari ya karena memang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menuju ke lokasi dan juga perizinan-perizinan apa namanya perizinan-perizinan untuk akhirnya bisa masuk ke lokasi karena banyak jalan-jalan yang ditutup oleh otoritas ataupun pemerintah itu sendiri. Dan saat ini saya sudah mengevakuasi diri saya juga dari Kayseri yang mana terasa getarannya menuju Ankara untuk akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang dari Maras, Antep, dan juga Malatya. Seperti itu. Baik, Syafiq, berarti transportasi di sana lancar, Untuk transportasi dari kota Kayseri dan juga keluar dari kota Kayseri, alhamdulillah lancar. Akan tetapi karena tingginya apa namanya, tingginya uh, para masyarakat Turki yang ingin mengeluarkan diri ya, atau keluar daripada Kayseri, jadi agak sedikit susah untuk mendapatkan tiket. Jadi kita harus mencari lebih awal untuk akhirnya mendapatkan tiket bus. Akan tetapi untuk transportasi menuju ke Gaziantep, menuju kepada Maras dan lain sebagainya eh, itu agak sedikit susah gitu karena satu pertama salju yang cukup tebal kemarin kita bisa lihat yang kemudian selanjutnya adalah ada jalan-jalan yang sudah ditutup menuju ke lokasi-lokasi tempat kejadian dan juga jalan-jalan yang rusak. Kemarin kalau saya sendiri menuju Ankara dari Kayseri terjadi beberapa kali macet ya karena banyaknya lalu lalang transportasi dan juga apa namanya mobil-mobil yang keluar daripada KSR itu sendiri. Baik. Ketika gempa terjadi tidak sempat menyelamatkan barang pribadi tentunya, sedangkan udara di Turki hingga kini kan dingin sekali seperti yang Anda sebutkan tadi. Bagaimana cara Anda bertahan sampai akhirnya dievakuasi dan mendapat bantuan, Syafiq? Baik, untuk Kayseri sendiri, alhamdulillah kita masih beberapa kali, bukan beberapa kali ya, saya 1 kali kembali ke ke rumah setelah terjadinya gempa itu sendiri. Memang waktu itu ketika terjadi gempa itu saya dari lantai 14 itu langsung naik tangga
mohon maaf, turun tangga ke bawah dengan tidak persiapan sama sekali. Yang penting paspor, yang penting apa namanya dokumen-dokumen saya itu sudah terbawa, dan juga laptop ya, untuk mahasiswa paling penting laptop saya apa namanya saya ambil. Tetapi waktu itu saya tidak pakai sepatu. Jadi kondisi dengan apa suhu yang sangat dingin, kemudian tanah juga penuh dengan salju. Tapi saya tidak pakai sepatu gitu. Sepakai Akhirnya saya sempat dimarahin juga gitu dengan orang Turki. Kenapa kamu nggak pakai sepatu, dan disuruh pakai sepatu mereka gitu. Dan setelah beberapa waktu agak sudah kita rasa aman, walaupun ketika kita mengambil barang-barang kita, itu terjadi lagi gempa gitu. Terjadi lagi gempa yang akhirnya kita juga cepat dan buru-buru keluar dari apa namanya tempat tinggal kita waktu itu. Jadi alhamdulillah untuk KSRI sendiri kita masih sempat untuk mengambil barang-barang kita ketika sudah selesainya gempa beberapa selang waktu. Tetapi untuk teman kita yang ada di Kahramanmaras, ada beberapa orang yang sudah tidak bisa mengambil barangnya sama sekali, bahkan hanya menggunakan baju di badannya saja, sampai HP-nya juga sudah kelupaan, kacamatanya juga kelupaan. Jadi benar-benar banyak baju di badan, dan juga apa namanya rumah yang mereka tinggalkan atau mereka yang huni sebelumnya itu sudah hancur dengan tanah seperti itu. Baik, baik Syafiq, bagaimana dengan kondisi tempat tinggal Anda di Turki? Baik, kalau untuk kondisi rumah ataupun tempat tinggal saya di Turki, alhamdulillah semuanya aman, semuanya baik. Teman-teman yang juga kemarin saya tinggali rumahnya di Kayseri juga alhamdulillah baik. Tapi memang kalau yang di Kayseri ada beberapa yang sedikit retak ya. Kalau di Kayseri ada yang retak, tapi kalau overall semuanya masih layak dan bisa dihuni seperti itu. Baik, Syafiq, respons keluarga seperti apa setelah mengetahui Anda selamat? Tentu saja untuk keluarga bersyukur, kemudian senang, dan juga terus menyarankan untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun berada seperti itu. Baik, kemarin kami juga sempat berbincang dengan mahasiswa lain di Turki. Mereka berharap dapat dipulangkan ke Indonesia, Syafiq. Itu juga kah yang menjadi harapan rekan-rekan mahasiswa di sana? Baik, mungkin kalau untuk kita, teman-teman yang di luar daripada Kahramanmaras, kemudian Gaziantep dan Malatya, sampai saat ini masih menunggu bagaimana keputusan dari universitas itu sendiri. Tapi kalau untuk teman-teman yang benar-benar terdampak, itu memang sepertinya ada baiknya untuk kembali ke Indonesia. Untuk apa? Untuk bertemu dengan keluarga mereka, kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan dokumen yang tentu saja hilang ya karena gempa, kemudian apa namanya mengembalikan psikis ya, psikis karena memang setelah terjadinya gempa ini kita sedikit trauma, tinggal di gedung-gedung, tinggal di apa namanya apartemen-apartemen yang sangat tinggi seperti itu. Jadi memang sangat baik gitu kalau untuk teman-teman yang terdampak utamanya dari Kahramanmaras, kemudian dari Antep dan wilayah-wilayah yang mereka kehilangan barang-barangnya untuk kembali. Tapi untuk teman-teman yang lain di luar, teman-teman Turki di luar daripada wilayah tersebut, kita hanya menunggu keputusan dari kampus untuk kapan kita akan memulai semester yang baru seperti itu. Baik, untuk KBRI sendiri bagaimana responnya terhadap mahasiswa yang berharap untuk pulang ke Indonesia ini? Baik, untuk sementara ini dari pihak KBRI mungkin saya masih belum mendengar ya untuk bagaimana yang pulang dan lain sebagainya. Yang jelas dari pihak KBRI akan mengusahakan dilengkapinya administrasi-administrasi yang hilang seperti paspor dan lain sebagainya, karena itu sebagai otoritas daripada KBRI dan juga akan membantu untuk memudahkan teman-teman. Tapi untuk akan pulang dan lain seperti apa itu masih dalam tahap pengkajian dan juga masih didiskusikan. Baik, Syafiq, sebelumnya Anda disebutkan mengungsi terlebih dahulu ya sebelum berada di tempat Anda sekarang. Bisa diceritakan bagaimana kondisi tempat Anda mengungsi sebelumnya? Baik, saya waktu itu mengungsi di masjid, dan kondisinya saat itu sangat banyak ya, apa namanya, masyarakat-masyarakat Turkiye, dan apa namanya kita berkumpul dengan teman-teman yang ada di Indonesia, tapi memang sangat tidak kondusif ya, karena berbagai keluarga, berbagai orang apa namanya berkumpul di satu tempat yang mana ada banyak anak-anak dan lain sebagainya. Jadi sangat penuh dengan keterbatasan juga, tapi apa namanya pemerintah Turki mencoba untuk melakukan yang sangat
baik gitu. Jadi mereka sempat juga menyediakan beberapa apa yang biasa kita sebut dengan apa yang disebut dengan corba dan lain sebagainya itu seperti apa ya, kuah sayur seperti itu untuk orang-orang yang mengungsi pada saat itu. Jadi kalau Kayseri sendiri sangat sangat kondusif ya, alhamdulillah, walaupun penuh dengan keterbatasan. Tetapi untuk teman-teman yang ada di wilayah seperti di Antep itu apa namanya, jauh lebih apa namanya, lebih kasihan gitu, karena mereka ada yang harus tinggal dengan langsung di lantai, kemudian tidak ada apa namanya makan dan lain sebagainya. Seperti itu kalau dari teman-teman yang berada di Maras, Antep. Tapi kalau untuk Kayseri seperti yang saya sudah sampaikan, itu penuh dengan keterbatasan, akan tetapi masih masih sangat layak seperti itu. Baik, ada berapa banyak WNI di tempat Anda mengungsi saat itu? Waktu itu kita dengan teman-teman Indonesia sekitar 10 sampai 12 orang ya, seperti itu. Kita dengan teman-teman apa namanya pelajar Indonesia yang ada di Turki sekitar sekitar segitu, tapi ada satu WNI atau satu gelin kita sebutnya, istri dari orang Turki itu dan anaknya berdua seperti itu. Jadi kurang lebih sekitar 15 orang pengungsi WNI yang ada di pengungsian kami. Oke. Untuk korban gempa Turki dari WNI, apakah sudah ada kabar terbaru, Syafiq? Kalau untuk kabar terbaru masih seperti yang apa namanya, seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa ada satu yang meninggal dari WNI kita, yang mana beliau bersama dengan keluarganya dan ditemukan dengan reruntuhan. Tapi sejauh ini saya masih masih belum mendengar lagi gitu untuk korban jiwa. Tapi memang ada yang masih dalam proses pencarian gitu. Semoga kita sama-sama berdoa beliau selamat dan bisa ditemukan nantinya. Baik. Terakhir, Syafiq, apakah ada yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga di Indonesia? Baik, untuk para keluarga di Indonesia tentunya, eh, mari sama-sama untuk mendoakan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk tidak panik dan tenang, karena alhamdulillah untuk para pelajar sendiri itu kondisinya sekarang aman. Kemudian dalam tahap apa namanya, disediakan segala fasilitasnya oleh KBRI itu sendiri. Yang perlu untuk akhirnya kita pikirkan bersama adalah bagaimana kelanjutan dari evakuasi ini. Apakah keluarga di rumah mau untuk apa namanya, memberikan kesempatan untuk pulang, atau untuk tetap stay dengan berbagai pertimbangan. Yang terpenting adalah saling mendoakan dan juga untuk tidak panik, sama-sama untuk tidak panik, karena kalau kita panik tentunya nanti akan semakin sulit dalam berbagai apa namanya aktivitas ataupun dalam kegiatan. Mungkin seperti itu. Baik, baik Syafiq, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dengan kami di Indonesia. Jaga kesehatan dan keselamatan, Syafiq. Salam untuk teman-teman di Turki. Baik, terima kasih. Perbincangan tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan Tribun Talk selanjutnya dengan topik dan narasumber terpercaya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.